Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang di Pelayan Masyarakat Podcast bersama saya Irawan. Kita akan berbincang-bincang dengan program-program menarik yang ada di LPM Dompet Duafa. Nah, sebelum itu, bagi sahabat-sahabat semua yang belum mensubscribe channel YouTube dari Pelayan Masyarakat, silahkan untuk mensubscribe. Kemudian jangan lupa like video ini, berikan komentar positif, dan juga share linknya ke masyarakat luas agar semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan ngobrolin nih mengenai tentang salah satu program yang ada di LPM juga, yaitu Lamusta, layanan mustahik, yang akan kita kupas secara tuntas bersama narasumber spesial kita yang satu ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Rifki Renaldi sebagai koordinator dari Lamusta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Halo Pak Rifki, gimana? Ya, halo Mas Irawan. Apa kabar? Baik, baik. Sehat ya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat semua, Pak Rifki ini sudah lama berkecimpung di Lamusta, yaitu sudah kurang lebih berapa tahun ya, Pak? 5 tahun. 5 tahun. Masya Allah banget gitu ya. Nah, langsung aja kita mulai ya, Pak, terkait dengan pembahasan Lamusta ini sendiri. Kira-kira Lamusta itu apa sih, dan bagaimana Lamusta pertama kali hadir dalam program LPM itu sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mas Irawan atas pertanyaannya. Jadi, Lamusta itu atau layanan mustahik adalah sebuah program yang dirancang khusus untuk menerima aduan atau pengajuan mustahik soal kebutuhan dasar hidup mereka, begitu. Jadi, kalau ditanya bagaimana awal kemunculan program ini, sebenarnya awal kemunculan program itu secara tidak langsung dia lahir bersamaan dengan adanya sebuah institusi atau lembaga itu sendiri gitu. Jadi ketika misalnya Dompet Duafa berdiri, otomatis layanan mustahik jadi aktivitas utama di lembaga itu. Namun untuk terinstitusionalisasikan ke dalam lembaga itu sendiri itu tahun 96 gitu. Tahun 96. Dari LPM kemudian ada program utamanya yaitu layanan mustahik. Layanan mustahik. Seperti itu kira-kira gambarannya. Oh iya. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri seperti apa, Pak? Kalau tujuan utama kita yaitu melayani terkait dengan aduan para mustahik ya. Terkait dengan kebutuhan dasar mereka seperti itu. Jadi kita menerima berbagai macam pengajuan, ada utamanya untuk sekolah, misalnya anak sekolah tingkat SD sampai dengan SMA, kuliah juga bisa. Itu yang terkendala pembayaran administrasi keuangan mereka, seperti itu. Itu nanti kita bantu, Pak? Nanti kita bantu langsung ke sekolahnya. Kemudian ada juga untuk modal usaha, jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya keinginan kuat untuk mengangkat harkat ekonomi keluarganya melalui usaha, kita akan bantu modal usaha. Kemudian juga ada kontrakan, kemudian juga ada untuk pembelian obat dan segala macam yang sifatnya itu mendesak gitu. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan oleh program Lamusta itu sendiri seperti apa, Pak? Jadi secara garis besar ada dua, Mas Irawan. Ada dua. Yang pertama kita membuka layanan counter aduan gitu ya, counter. Jadi mustahik itu datang ke kita gitu. Datang langsung dengan membawa syarat-syarat yang kita tetapkan gitu. Namun ada juga staf kita atau tim surveyor kita yang langsung datang ke kantung-kantung kemiskinan di wilayah-wilayah mustahik. Itu langsung gitu. datang ke sana, langsung datang ke lokasi. Jadi istilahnya itu layanan jemput bola atau layanan aktif gitu, Mas Irawan. Jadi tipenya ada dua. Ada tipe tidak langsung yaitu mustahik mengajukan langsung ke kita. Ada yang layanan aktif yaitu para surveyor kita atau staf kita itu mencari orang-orang yang
membutuhkan gitu. Melalui apa? Melalui misalnya bermitra dengan majelis taklim, melakukan sosialisasi ke yayasan atau panti-panti asuhan seperti itu gitu. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah ataupun kayak masjid-masjid yang basisnya banyak juga orang-orang, aktivitas orang-orang di dalamnya gitu? Bisa, justru kita menyasar pada kelompok-kelompok menengah ke bawah yang mana mereka juga punya keterkaitan dengan lembaga di lingkungan mereka gitu. Contohnya ya kayak tadi majelis taklim, masjid ataupun sekolah ya, yang mana para guru dan TU misalnya tahu nih kondisi keuangan si murid ini gitu. Dia punya tunggakannya berapa gitu. Nah, kita juga sosialisasi juga ke sekolah-sekolah. Dan kita pun hadir di sana. Kita pun hadir gitu. Oke. Nah, mengenai tentang kriteria penerima manfaat dan kira-kira siapa saja sih yang layak untuk dibantu oleh Lamusta? Kita secara umum di LPM ini, khususnya di layanan mustahik itu menyasar pada 8 asnaf, Mas Irawan. Utamanya memang kita menyasar ke fakir miskin. Fakir miskin ya? Fakir miskin. Lalu ada gorimin, mu'alaf, fisabilillah, seperti itu. Jadi pada intinya ya kita menyasar kepada 8 asnaf zakat itu gitu. Itu adalah kelompok sasaran kita dengan berbagai macam kebutuhannya. Yang tadi saya sebutkan, ada pendidikan, ada untuk berobat, ada untuk kontrakan, seperti itu. Oh iya, baik. Nah, terkait dengan bantuan-bantuan yang sudah disalurkan oleh Lamusta, kira-kira ada nggak sih pengalaman dari para mustahiknya sendiri ataupun dari para penyalurnya, Pak, untuk pengalaman yang terjadi ketika penyaluran ataupun ketika dalam survei atau asesmennya? Kalau cerita-cerita soal itu sih, pengalaman dalam melayani melayani mereka itu banyak, Mas Irawan ya. Saya pribadi pun jadi banyak ini gitu, banyak belajar, banyak pengetahuan juga yang saya dapatkan dari mereka gitu. Contoh salah satu kasus begini. Saya pernah tanya sama ibu, profesinya apa? Pengamen, kata dia. Oh, pengamen. Bawa anak nggak, Bu? Bawa, Pak, katanya. Kalau bawa anak, dapatnya besar nggak, Bu? Iya, Pak, lebih besar, Pak, bawa anak daripada nggak bawa, katanya gitu. Oh gitu. Terus kalau lagi nggak ngamen, apa, Bu, ininya, sampingannya? Sampingannya ternyata dia ini, Mas Irawan, jadi relawan medis. Wah, saya pikir kan keren ya. Wah, relawan medis, berarti Ibu punya pengalaman di bidang medis, Bu? Enggak, Pak, jadi saya itu istilahnya uji coba obat gitu, Pak. Kayak kelinci percobaan. Kayak gitu. kelinci percobaan, bahasanya begitu. Setiap ada mau obat terbaru gitu disuntikan ke dia gitu. Udah berapa kali, Bu? Dia bilang, sering, Pak, katanya. Oh, sering ya, bayarannya gede. Oh, lumayan, Pak. Anehnya nggak apa-apa gitu. Saya bilang, Ibu berkali-kali gitu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah sejauh ini sih baik-baik aja, dia bilang gitu. Ternyata saya baru tahu ya ada yang profesi seperti itu, pertama. Yang kedua juga dengan intensitas yang sering gitu. Dan itu sering dia lakukan ya, Pak? Iya, kalau lagi nggak ngamen katanya, sering gitu. Nah, selain itu, untuk momen yang paling menyentuh yang pernah Bapak rasakan nih ketika membantu mustahik? Momen paling menyentuh itu, jadi ada anak kecil gitu ya. Dia bilang, Pak, kalau saya nggak ada, tolong Bapak nanti bantu ibu saya ya, Pak ya. Saya waktu itu nggak nggak merasa ada apa-apa gitu, biasa aja. Ini anak kecil usia berapa? Iya, ini anak kecil kira-kira? Usia 8 tahun 9 tahun lah. 8 tahun? Kata saya, nih anak sehat, nggak sakit, nggak apa. Kenapa ngomongnya seperti ini ya? Saya bilang, iya, saya bilang gitu aja singkat. Terus? Nggak berapa lama, 2 bulan kemudian ibunya datang minta bantuan gitu untuk anak yang satu lagi, adiknya lah gitu. Dia bilang, itu Pak, anak saya udah meninggal yang kemarin. Astagfirullahaladzim, innalillah. Oh, ternyata itu pesannya itu kemudian benar terjadi gitu. Oh, jadi dia sudah punya firasat gitu ya? Sudah punya firasat gitu. Nah, itu dalam hal melayani gitu ya. Kalau pengalaman menarik, ada lagi yang inspiratif ya.
Jadi seorang tunarungu yang tidak bisa mendengar gitu, tidak bisa bicara juga, ibu-ibu janda. Anaknya 3, setiap hari makannya gado-gado, jualan gado-gado memang. Karena dia jualan gado-gado. Jualan gado-gado dan makannya pun setiap hari gado-gado. Setiap hari lu bayangin. Nah, setiap hari gado-gado gitu. Saya tanya sama anak-anaknya, itu nggak bosen dek? Katanya. Enggak pak, emang adanya begitu, gitu, ya? Gitu. Dan ibunya juga dipikul gitu, gado-gadonya dipikul. Anaknya juga dipikul, coba bayang, bukan dipikul, digendong. Jadi ibunya mikul dagangan. Ibunya mikul dagangan, anaknya digendong. Anak waktu itu usianya 4 tahun. 4 tahun. Dengan kondisi tunarungu dan sudah tua gitu, janda. Wah, saya bilang ini benar-benar gitu. Jadi waktu itu kita hadiahkan gerobak untuk ibu gitu. itu. Jadi, namanya Ibu Supiati di Tangerang. Jadi Lamusa hadir untuk memberikan bantuan berupa gerobak. Gerobak gitu. Terus, karena ceritanya itu inspiratif banget lah buat kita semua gitu.